Mari kita lanjut lagi ke alur cerita Wu Ying San Qiandao. Hanya saja, aku sangat tidak rela. Yue Longmen dapat membayangkan rumor besok 100 teratas Akademi Jixia mencari masalah, dan Su Wuzu berbicara dan tertawa untuk memperkuat musuh. Ayo pergi. Meskipun Yue Longmen sangat tidak mau, selembar kertas di tangannya sangat berat sehingga dia harus mundur. Melihat orang-orang ini pergi, Su Wuzu berteriak di belakang Yue Longmen, jangan lupa bertaruh. Jika kamu kalah, kamu harus mematahkan tangan dan kakimu. Aku masih menunggu. Tubuh Yue Longmen tiba-tiba membeku, tetapi dia segera melangkah pergi, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Su Wuzu. Su Wuzu melihat ke belakang Yue Longmen yang jauh, tetapi dia tidak menghentikannya. Itu hanya cibiran di sudut mulutnya. Apakah menurut Anda akun Anda sangat buruk? Anda harus pergi, biarkan Anda pergi. Bulan cerah dan jalanan sepi hari ini. Dan dia tidak ingin merusak perasaan itu. Besok, Anda akan tahu apakah Anda akan menyesal melakukan hal seperti itu. Banyak orang di jalan diam-diam menonton adegan ini, menyaksikan murid-murid Akademi Jixia berjalan pergi karena malu. Banyak orang diam-diam menamparkan lidah mereka. Orang-orang di jalan adalah orang-orang biasa yang tidak tahu cara berlatih. Pada saat ini, mereka memandang Su Wuzu dengan kagum. Murid Akademi Jixia seperti awan di mata mereka, tetapi pemuda di depannya menamparkan satu sama lain ketika dia keluar, dan memaksa mereka untuk pergi tanpa sepatah kata pun. Orang macam apa ini? Dai Yao Yao berada di atap, dan nyala api di tubuhnya telah menghilang. Matanya tertuju pada Su Wuzu, dan mata yang indah itu berbinar. Banyak hal menarik telah terjadi sejak saya bertemu Su Wuzu. Hari ini, itu bahkan lebih dari panen, tahunnya benar-benar telah keluar banyak. Bantu aku membeli rumah di sebelah Su Wuzu. Dai Yao Yao berkata kepada Yu Feng. Yu Feng memandang Dai Yao Yao dengan curiga, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin bertetangga dengannya. Bukankah dia bilang aku bunga liar? Aku tinggal di sebelah bunga rumah, apakah dia akan menganggapnya sangat menarik? Dai Yao Yao bertanya pada Yu Feng. Yu Feng mengabaikan kata-kata Dai Yao Yao. Jika itu adalah bunga liar, Su Wuzu mungkin merasa sedikit menjengkelkan. Hanya kamu. Racun tidak bisa membunuh orang. Siapa yang berani menyentuh bungamu? Namun, karena Anda ingin membelinya, Anda cukup membeli satu set sendiri. Su Wuzu secara alami tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yu Feng dan Dai Yao Yao. Melihat siluet Akademi Jixia, dia kembali ke rumah. Melihat ruangan tempat Qin King Mo berada, Su Wuzu tersenyum. Selama itu tidak mengganggunya, Su Wuzu tidak ingin dia merasa bahwa dia akan menyebabkan masalah karena dia. Su Wuzu duduk di posisi di mana Qin King Mo baru saja duduk, menghadap cahaya bulan, pikirannya tenggelam dalam tubuhnya. Hari ini adalah alam harta karun ilahi, dan Su Wuzu merasa perlu baginya untuk mencapai alam harta karun ilahi. Tentu saja, dia tidak terburu-buru. Masih memelihara seluruh tubuhnya dengan cairan, dia ingin melangkah ke alam harta karun ilahi dalam satu langkah dalam keadaan paling sempurna. Dia mendapat 50.000 tael di Akademi Jixia, dan ada banyak cairan di mangkuk hitam, yang cukup untuknya untuk saat ini. Su Wuzu memelihara seluruh tubuh dengan cairan berwarna darah, bukan hanya jantung, tetapi 8 meridian luar biasa dan 12 meridian serius, memberi nutrisi di seluruh tubuh. Terlepas dari konsumsinya, cairan itu terus-menerus diintegrasikan ke seluruh bagian tubuh. Hari yang baru. Qin King mendongak dan ingin memasak bubur, tetapi bubur itu juga menjadi hitam karena masakannya. Su Wuzu hampir tidak tertawa terbahak-bahak, bagaimana dia memasak bubur sampai menjadi hitam. Su Wuzu hampir tidak tertawa terbahak-bahak, bagaimana dia memasak bubur sampai menjadi hitam. Su Wuzu membantu memasak bubur dan mengukus beberapa kue. Qin King sedang duduk di seberang Su Wuzu sambil minum bubur dan kue kering dengan mata merah dan telinga merah. Su Wuzu memandang penampilannya yang sangat cantik,
dan hanya merasa bahwa kecantikannya tak terlukiskan. Ditatap oleh Su Wuzu seperti senyuman tapi bukan senyuman, telinga Qin King menjadi semakin panas. Bagaimana kamu bisa memasak? Qin Kingmu tidak ingin diawasi oleh Su Wuzu, dan mengubah topik pembicaraan. Saya terlahir cerdas, hal sederhana semacam ini bisa dipelajari dengan santai. Su Wuzu menjawab Qin King Mei. Oh, Qin King menghela nafas. Apakah kamu pikir kita hidup bersama setelah menikah? Su Wuzu bertanya pada Qin King. Mata Qin King memerah lagi, dan dia mengganti topik pembicaraan. Makanannya enak. Saya pikir rasanya sama, kata Su Wuzu. Qin Kingmu memandang Su Wuzu dengan curiga. Orang ini tampaknya bukan orang yang rendah hati. Pada saat ini, dia mendengar Su Wuzu berkata tidak peduli betapa lezatnya makanan di dunia, itu hanya rangsangan indera. Rasa, dan Anda, itu adalah detak jantung dan darah saya. Seluruh tubuh Anda mendidih. Mata Qin King, yang baru saja menghilang, bangkit kembali. Dia mengerutkan bibirnya dan melirik Su Wuzu. Bajingan ini berbicara omong kosong dari waktu ke waktu. Mata Qin King malu-malu, dia menggertakkan giginya, memikirkan apakah akan mengusir orang ini terlebih dahulu dari rumah. Tetapi pada saat ini, Su Wuzu berdiri dan berkata, kamu makan perlahan, aku akan keluar untuk melakukan beberapa tugas. Kembali lagi nanti. Ada apa? Qin King menatap Su Wuzu. Su Wuzu memikirkan apa yang terjadi kemarin, dan berpikir bahwa itu tidak akan berakhir begitu cepat, tetapi dia tidak ingin mengucapkan kata-kata ini kepada Qin Kingmu. Beberapa hal kecil, aku akan segera kembali. Su Wuzu berkata kepada Qin Kingmu. Qin Kingmu tidak mengatakan apa-apa lagi, berdiri dan mengantar Su Wuzu ke pintu rumah. Di seberang rumah, periuk besi besar dipasang lagi, adonan goreng stik berderak, minyak dan gas berjatuhan, dan aromanya harum. Banyak orang di jalan ini membeli susu kedelai goreng di sekitar toko, tetapi Su Wuzu merasakan kehidupan di jalan-jalan tua di bumi itu. Dia melangkah keluar dari pintu rumah, tetapi mendengar suara tergesa-gesa rang-rang, rang-rang, mobil tidak bisa berhenti. Tidak jauh dari situ, sebuah kereta melaju kencang, dan seorang pria mencoba menarik kereta, tetapi gagal menariknya. Jalan-jalan sudah sempit, dan ini membuat banyak orang takut untuk menghindarinya dengan ngeri. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki pucat dengan pakaian compang camping. Dia akan kembali setelah membeli susu kedelai goreng. Dia panik ketika melihat mobil yang mendekat, dan bergegas untuk menghindarinya. Su Wuzu memandangi susu kedelai yang ditaburkan di atasnya, lalu menatap bocah lelaki yang berusaha menghindarinya. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat menghindarinya sepenuhnya. Hanya penghindaran ini, bocah lelaki itu takut memukul penggorengan di sebelahnya.